Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat KBT, kali ini saya menjadi host sekaligus. Kenapa? Lanjut. Saya menjadi host sekaligus co-host karena co-hostnya lagi ditamu sekarang. Oh enggak, ini harusnya kalau di segmen premis harusnya saya yang jadi host. Oh, gitu. Anda co-host. Harusnya gitu. Aina? Kali ini saya menjadi tamu dulu sebentar. Nah, kan kesal gue ngomong teh. Ya enggak. Kali ini saya mendatangkan dua keluarga. Menurut penilaian saya nih ya, walaupun subjektif lah mungkin ya. Ini keluarga lumayan edan. Keluarga edan, bukan keluarga bahagia, keluarga edan ya. Tapi ada keunikan yang saya lihat sehingga nanti sahabat akan bisa mengambil semacam inspirasi begitulah ya dari dua keluarga edan ini. Tapi saya lihat mereka mah adem-adem aja gitu, walaupun terpupuh ya gitu. Bahagialah ya, keluarga bahagia. Ya. Jadi definisi bahagia itu, Bang. Jadi ini asumsi saya ini termasuk nyata atau termasuk fitnah ini? Bahagia. Bahagia. Konteks bahagia. Ibaratnya rumput tetangga itu kan terlihat lebih indah gitu kan, tapi kan kita tidak tahu di dalamnya ada kecoa, kelabang atau dan lain-lainnya. Ya biarkanlah kita terlihat bahagia gitu. Karena bahagia itu sederhana. Bahagia? Nyata bahagia atau? Nyata sih sebenarnya. Alhamdulillah kita bahagia. Apa yang membuktikan bahagia itu nyata? Apa yang membuktikan bahagia itu? Patuangan kapayun. Jadi bahagia itu nyata. Benar gitu? Nah, iya. Itu. Oh itu ya. Nyata itu. Karena kalau fitnah mah tidak mungkin fitnah. Jadi sebelum nikah teh badan teh kecil dulu nanti. Sebelum nikah ya. Kecil sekali. Sekarang mah alhamdulillah gitu. Ya layar mah halus lah gitu mah parapna gitu. Mulai fotonya mah ya. Ya, tampil aja ya. Ada. Video waktu kecil teh kumaha. Iya. Ada. Ada nanti. Ini bukti kebahagiaan apa bukti tersiksa ya? Jujur. Kumaha teh ya teh bahagia teh sama Om Jaka Ariana teh bahagia. Alhamdulillah. Ini mau panggung Bang biasa. Mau panggung ya. Ya lah mau di panggung. Tapi lo mau di luar panggung aja. Lu panggung edannya. Alhamdulillah sekencing di. Teh ini kumaha teh Jaka lu di mata teteh kumaha? Ya oh itu. Bisa gitu dioper deh. Satria di mata teteh saya teh namanya Mimi ya? Ini Satria di mata Mimi teh kumaha? kumahanya. Ini mah jujur ya, ini mah nggak akan terkena dosa nggak? Oh begitu. Nggak akan disiksa nggak? Dia teh kategorina nu pikas sebelen gitu. Tapi nurut gitu. Nurut ke teteh? Ya maksudnya. Bukan teteh nurut ke si Satria bukan? Ai wanita mah ada hormat sanes Hormat. ya. Wanita mah hormat ka suami gitu. Cuma kategori nanti pikas sebelen. Pikas sebelen kumaha? Pikas sebelen. Jadi maksud pikas sebelen teh aku begini dia begitu. Tapi ujung-ujungnya nyatu hayu gitu. Kalau apa-apa teh gitu. Dia baik. Baik. Ya baik nyangges aku baik maksudnya teh. Jadi baiknya teh ketika aku sibuk apapun yang dikerjakan nyelanglah gitu. Nyelangnya teh bantu ini, bantu itu. Bongkar. Bukan membongkar rahasia rumah tangga tapi emang nyata. Ini saya yang pertama. Aku terus terang. Si yang pertama, si yang kedua. Saya nggak bisa jawab kalau kayak gitu bang. Ya banyak. Intinya banyak. Jawabnya saya. Wanitanya banyak. Oh gitu. Bager gitu maksudnya bager. Aku terus terang tidak pernah beres-beres rumah loh. Oh nggak pernah. Ini yang mau bantu. Wih, Hebatnya. Baik sekali. Tapi pika sebelen eta unggul. Tapi pika sebelen.
Aslinya ya tuh. Tapi baik. Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Baik dia Jadi selalu kalau bantu aku. saya mah orangnya teresep ningali rumah berantakan. Ya daripada Terus dia ngomel stres mending mengerjakan sendiri. Saya mah Hari Sabtu usaha dari laki. dibongkar di diri. Bukan bongkar aib tapi kebaikan dia seperti itu. Jarang lah laki-laki seperti itu. Ini bisa dikatin kayak pas bagian dia ada di skip. Nah, teh, kumaha teh? Jaka Aryana di mana? Siwa. Tak sian. Kenapa naon? Ya santai. Bukan mulai mah orang ngobrol limaan. Rai dan gerakan. Bang Jack, Iya. Bang Jack, Bagus. Galak. Soleh kemarin nama. Kayak masalah ayam goreng kumaha teh? Oh, anu kabur. Kabur kayak gara-gara yang goreng. Oh. Jadi intinya bahagia lah ya. Udah berapa tahun loh rumah tangga sama Teteh? Bareng Wak, Bareng? menjemputkan Berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun 6 bulan. Hampir 10 tahun. Sama kita nggak beda Sama. jauh soalnya. Oh, gitu? Duluan itu duluan Wak. Oh. Duluan Wak beberapa bulan. Nah, hingga bisa bertahan seperti ini, itu rasanya apa? Manis asam Nano. nano rasanya. Ya, bertahan karena Yang bisa membuat biasa kan, apalagi kalau keluarga artis tuh kan, baru setahun cerai. Macam si siapa? Ricky Prasetyo. Oke, Prasetyo. Terus juga nu bener, tapi cerai. Nah ini 9 tahun bisa bertahan itu apa resepnya? Karena nggak mudah juga loh 9 tahun itu. saling memahami, saling mengerti dan saling mencintai. Anjir. Cinta itu ya. Nah, seperti apa? can ditanya kalau can kebagian. Iya mah ya, buka-bukaan aja. Hmm. Kan kadang-kadang teh suami istri teh kekurangan kekurangan istri ditutupi oleh suami, kekurangan suami ditutupi oleh istrinya. Kalau saya mah banyak saya yang kurang lah gitu kan. Tapi Oh, banyak kurang, alhamdulillah ditutupi oleh istri. Kurang apa? Ya. Kurang apa? Banyak bang kadang-kadang Apa, bang. Bang? Kurang duit, Oh, kurangnya serba kurang lah. ya Kurang ganteng gitu kan. kurang ganteng ya. Ya meskipun pesona lah. Meskipun pesona ya. Jadi saling memahami ya. Saling intinya. memahami. Nah ini perusahaan. Terus kuncinya oke kan kadang-kadang kalau sama-sama keras, ya ujung-ujungnya kan jadi berantem. Kalau ini mah kan ya kita dari Sumatera tipikalnya emang agak keras. Bukan hanya suaranya nu keras, tapi memang dalam hal apapun kita agak keras gitu. Nah ini mah tara ngalayan, tara ngaladenan. Lamun lagi keras teh. Lamun dilawan mah udah pak. Kalau Om apa rasanya? Bisa bertahan selama 9 tahun lebih. Saya Bisa bertahan Oh, saya mah setia, Bang. setia. Kunci saya setia. Oh, Saya nggak pernah setia itu gimana sih? Artinya setia itu apa? setiap tikung ada. Cuman semenjak saya bilang ke orang, saya setia. Sebenarnya setia. Setia 6 bulan. Udah 6 bulan di sini. Udah setia. Setia. Dulu di Bandung emang gimana? Setia bukan ada. Bingung jawabnya di mana. Melewet kemana-mana. Bingung jawab apa. Apa bisa bertahan sama Bang Satria? Karena pika sebelen tadi kan. Ya, pika sebelen itu kan tidak bisa hilang gitu. Cuman ku baiknya itu. Jadi maksudnya aku perlu ini, ya ayo. Aku ingin ini, ya sok gitu. Oh. Ada kan laki-laki tuh yang sok atuh sorangan. Kamu kan bisa, dia enggak. Jadi maksudnya aku butuh ini, aku harus ngantar ini untuk anak ini. Ya sok ayo. Dia kan maksudnya dulu di Bandung dan sekarang di Sumedang. Begitu di Bandung, biarpun kerjaan ibaratinnya dibilang ya anak sakit, ya anak mau ke dokter atau apa lah, itu hal kecil. Siaga, Tapi dia datang. Benar kalau masalah itu nggak dibohongin gitu. Asli. Cuman pika sebenarnya eta
Kasih dulu ya. Kalau ini tadi saling memahami, kalau ini siaga ya. Gitu. Yang Biasanya bisa suami siaga. Jadi kapanpun buat istri buat anak selalu ada. pas lagi jauh juga pulang bela-belain. Kalau jauh, Ya, oh jauh tuh emang enggak. Enggak ya, Jauh Kalau banget. dekat mah pulang. pulang. ya waktu jam kerja apa pulang. Udah itu beres, pergi lagi misalkan kasih waktu. Nah, Itu ini- aja sih. Ini agak ini ya, agak sensitif ini pertanyaan. Tapi harus ditanyakan, karena dalam setiap rumah tangga itu kayaknya pasti ada ini. Adalah. Tapi nggak tahu lah ini ya. Ya, para selingkuh aja. Siap. Bukan cuma sekali. Asal ada Apa perasaan teteh ketika tahu dia selingkuh? Proses ya bang. Soalnya kan gini nih. Awalnya sih posesif ya. Kalau istri mah main feeling kan ya. Kalau suaminya selingkuh bawaannya curiga terus. Tapi sekarang rek selingkuh oke mantep. Oh gitu. Ya. Kenapa sampai bisa begitu? Karena proses karena keseringan itu. Jadi Itu udah memaklumi gitu. udah udah terbiasa dengan dia selingkuh, jadi itu tadi saling memahami ya. Oh suami itu ternyata tukang selingkuh, jadi pahami aja. Enggak, bukan lebih Oh, memahami, mungkin lebih menutup mata, Jadi- menutup telinga gitu. Ya, Bang. kita Dulu ingin kan tahu. dulu kalau misalnya Berarti jawabannya ada- pernah memang betul? Sering. Oh sering. sering. Wah, itu buka-bukaan. Pernah selingkuh sering. Sering. Sering ketahuan. Ya, kita kan bicara. Berapa kali? Jadi ketahuan. seringnya ketahuan terus Karena belum pernah nggak ketahuan. ketahuan mulai. Jadi selingkuh. Cuman sekarang lebihnya mungkinnya dia lebih menutup mata, nutup telinga. Apapun yang terjadi suaminya di luar sana, bodo amat lah. Yang penting mah garasin aja di imah gitu. Tinggal Teteh pernah selingkuh nggak? Alhamdulillah. Enggak, aslinya. Asli banyak. cocok. Cocok ya. Dicincang. Walaupun pernah selingkuh, sahabat-sahabat, tapi Nah mereka. itu bang mungkin alasan kenapa saya pun bertahan sampai sekarang ya karena hanya mungkin sabarna pemajikan. Jadi saya mah udah punya prinsip lamun can aya awewe datang ka imah ngaku rezeki ya mau mundur. Oh malah mundur ya. Mau mundur. Mun aya nu datang ke rumah ngaku rendah sok kawin. Abi indit. Oke, istri jemput. Oh, ini bab perselingkuhan dong. Karena banyak loh rumah tangga yang hancur gara-gara suaminya selingkuh. Oh pernah selingkuh nggak? Saya, Aku mau jawab. Iya banyak. Laki-laki nggak pernah ngaku loh. Dia ngaku pernah ya. selingkuh. Dia ngaku. Itu Ya kan, aku beda. lagi. Beda, Wak. Ngaku dengan kapangi beda, Bang. Oh di kepagi lagi ngaku. Orang malah Sesuatu perselingkuhan itu kapangi alias Nggak. kapendak. Mumpung di KBT, karena KBT kan tidak menyalahkan. Ya, betul. Tidak lantas om Iya. jadi jelek ketika ngaku pernah selingkuh. Tidak lantas om jadi hina ketika ngaku pernah selingkuh. Malah mungkin bisa jadi mulia kalau ngaku itu. Wah, jawab aja. kok Saya kasih dia jawabannya. Oh, kumat ya? Pernah kan ya? Pernah. Oh, ketahuan. Sering. Bukan ketahuan. Jadi, Bisa nelat itu ya. Bahasa tubuh suami di rumah ketika dia menyembunyikan sesuatu Hmm. pasti bakal ketahuan. Maksudnya teh kita kan belajar bahasa tubuh dia sehari-hari. Kita pelajari dia di rumah bagaimana begini. Ketika dia menyembunyikan sesuatu, pertanyaan, nah si Abi gitu, pasti ini. Kalau ini bukan ketahuan tapi aku ingin tahu, aku cari. Akhirnya ya terbongkar. Terbongkar. Tapi Setelah maksudnya tahu, teh setelah tahu apa itu? Perasaan kalian setelah tahu Hmm. ya udahlah mungkin namanya apa sih rumah tangga nya jalan lah jalan nggak selamanya lurus mungkin ada belok nanjak mundur gitunya tapi maksudnya mungkin dia melakukan sesuatu seperti itu mungkin ada yang kurang di diri aku gitu mungkin ada yang salah atau apa dicobalah untuk diperbaiki dan alhamdulillah Teteh, sekarang ketika dia selingkuh, teteh malah introspeksi dirinya berarti. ya
Ya, lebih sadar bahwa maksudnya setiap yang terjadi itu adalah garis takdir ya. Atau misal jadi aku berpikirnya ya udahlah, eta mah cobaan hidup gitu. Coba kalau dicoba lagi dia begitu apa tidak? Dan akhirnya mungkin menghilang, tapi tak tahu ya sekarang gimana. Tapi danya kalau nggak mungkin untuk sekarang gitu, sehari-hari di rumah, ya itulah. Istri kan belajar bahasa tubuh suami, ketika menyembunyikan sesuatu kan pasti ketahuan. Jadi sekarang tidak ada kecurigaan itu gitu. Nggak ada Jadi kecurigaan sama sebenarnya sekali. mah seorang suami itu tidak. Dan soalnya dia HP ku budak oge udah belum gitu. HP ku budak udah, tapi mau nge-WA dulu. Nah, kalau itu salah satu bukti Tanda-tanda sahabat Betul. Jadi kalau ada suami yang Pulang, pakai udah mulut, handphonenya berarti ada sesuatu dimatiin. itu ya. Gitu. Pagi baru dinyalain gitu. Memang gitu sih gitu. Itu tanda-tanda tuh kalau udah gitu tuh ya. Iya. Oh, aku berani buktikan. Jadi iya, mah bukan ketahuan, tapi aku ingin tahu. Akhirnya aku tahu. Jadi setelah tahu, ya sudahlah. Mungkin memang ini cobaan. Cobaan makan tetap harus dilalui. Jadi Apapun menurut yang Teteh terjadi. dalam rumah tangga perselingkuhan itu wajar atau enggak? Wajar. 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 Karena itu bumbu rumah tangga. Wajar nggak Teh? Dalam rumah tangga salah satu di antara pasangan ada yang itu wajar atau enggak? Wajar. Sebuah kewajaran ya. Jadi ketika ada salah satu di antara yang selingkuh, tinggal kita introspeksi berarti gitu Teh. Ya. Kalau menurut Tapi kalau pandang lebih dari sekali, Lebih dari sekali. Cuman Nggak wajar. wajar. Oh, enggak. wajib dihajar. Yo, wah. Wajar. Laki-laki Iya, iya. kalau selingkuh lebih dari 1 kali 2 kali, itu nggak wajar. Nggak wajar. Oh, wajar. Wajib dihajar. Oh, gitu ya. Marah kalau lagi gitu. Oh, gitu ya. Makanya Jadi cuma laki-laki goblok yang selingkuh berkali-kali. Oh, goblok gitu lagi. Nah, sekarang saya ingin, kan biasanya kan orang yang suka nanya, minta tips, minta tanya ini gimana, sekarang saya yang nanya. Bagaimana sih tips? Ini masing-masing ya, saya minta jawabannya masing-masing. Ketika dalam rumah tangga itu ada satu masalah, bagaimana tips kalian menghadapi masalah itu? Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman dan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton channel ini. Dari mana dulu ya? Dari sini dulu lah, dari kanan dulu lah. Gimana Teh? Kayaknya kebanyakannya diem sih. Diam. Diem. Intinya kan karena ini sifatnya keras nih. Kalau dilawan keras, tambah gede. Kalau kita diem, soalnya dia punya sifat gampang ngambek, gampang baik lagi kan. Oh. Jadi misalnya pagi-pagi berantem, malamnya udah asar-asaran, nenangkep. Iya. Jadi kalau diladenin mah malah jadi pabalet-balet gitu. Oh iya. Jadi mending diemin we. Namanya Mending juga diam kan ya. baik Jadi sendiri. diam itu emas itu berarti bisa Emang dibuktikan. bener. Diam itu emas Diam itu. itu memang. Jadi kalau diladenin mah, Solusi. kalau diladenin tambah panjang Oh iya. masalahnya. Oh, Apa? ya, ketika ada masalah, solusinya gimana? Cara Om menyikapi mengambil solusi dari masalah yang ada itu. Menyikapi masalah itunya. Pas ada masalah mah pasti ngamuk-ngamukan. Bukan. Jadi Jadi nggak kalau iya udah diam mah udah selesai. Berarti ngamuk dulu ya. ngamuk dulu. Tapi kalau mesti diam teh lah orang-orang lagi orang ngamuk kan anu dicarikan objek cicing. Jadi orang bingung. Ya, berarti kalau ada suami yang Cuma ngamuk, kadang pas lagi berantem mau blokir. Memang kesel awalnya, tapi Kalau nggak diblokir tambah panjang, langsung lewat WA kan berantemnya. berantem ini kan tarang ngeladenan bang, langsung pagi gitu kan, jadi ngacacangnya na WA. Kalau na WA nggak jacang, jago. Oh, jago. Oh, makanya blokir. Sekali ka imam mah diem deui, lamun geus tinggal beungeut seserian deui. Oh. Cara nepi ka panjang, sehingga panjang mah lamun dia balik ka imah kabur 2 poe 3 poe. Tapi anggar tuntun apa sih? dijemput. Lamun saya nu teu ngajemput, aya mere kode teh mau dijemput. Mau gengsi teu nanya. Tapi gengsi berarti balik ini, ayo balik. Usap gimana? Kalau saya mah di saat berantem lama, Lama. ya bisa seminggu. Wih, Cara katanya bang. diam-diam mana? Cara Diam-diam katanya. ada. Tapi ujung-ujung naon
Kadang dia yang nanya, kadang saya yang nanya sendiri. Tapi kalau minta hampuran, jangan pernah saya. Ya. Saya pernah Nah, minta maaf. benar. Dia tidak pernah minta maaf walaupun Jangan dia pernah saya benar punya salah kesalahan di depan kumaha gitu, tetangga. pernah saya minta hampuran ke pemajikan. Jadi Kenapa? kategorinya watados. Gengsi dong. Yes. Gengsi atau perlu saya minta hampuran mau walaupun Dia saya mah bikin nggak salah, minta maaf. tapi saya kudu minta hampuran. Ah, mau. Tidak anggar bang, lamun geus tinggal mah oh kayak kieu 2 Oke. poe anggar. 2 poe nya pertama ditinggal mah 2 poe pamajikan kabur misalkan. Atuh hari kagilu mulai galau. Nungguin ngerasakan ditinggal mah itu sebenarnya. Ada sok ngomong, sapoe 2 poe mah kan lagi 3 poe mah numpuk baju cenah geus bingung gitu. Jadi dia tipe laki-laki yang suka minta maaf. Oh iya. Tidak akan menjadi pecundang dengan kita minta maaf. Ah. Justru menjadikan kita pemenang. Tapi nggak akan turun apa? Tidak akan menurunkan harga diri, Turun menurunkan derajat derajat tidak. lelaki dengan kita meminta maaf. Ngomong saya mah bikinnya beda deh. Beda deh. Harga diri saya turun. Harga diri turun kalau. Tuh. Enggak, emang Ngomong benar minta dia maaf. mah nggak pernah Nggak minta pernah. maaf. Tapi Nggak nggak pernah. pernah ya. Nggak pernah. Jadi rek Nggak seminggu, pernah. rek 2 minggu, pernah sampai 2 minggu saya tak pernah. Jadi dia teh Pernah melalui minta maaf. perantaraan ke anak. Oh. Mau ngejemput anak-anak, enggak. Tapi ya kalau misalkan pernah lah, ya nggak mungkin tidak pernah berantem ya. Nanya ke adik, kakak ada di rumah ada, oh nggak kemana-mana. Nah jadi yang diinterogasinya satu keluarga di keluarga aku. Oh iya. AWA nyarekan, tukang nyarekan ya mah, hal kecil gak nyarekan, ngomel gitu. Kamu kamu kiki. Sabodo, dia didiemin, makin marah. Didiemin makin marah. Didiemin makin marah. Iya, tapi pelantarannya dia, jadi lewat anak gitu, diajak main. Jadi kan, ayo pi pulang, dia mau pulang teh, nggak malu, jeung anak mah gitu. Ya pasti lewat anak gitu. Lu dari mana? Habis dari sama papi, jeung anak gitu, dua-duanya di bawah. Lewat anak, triknya tuh lewat anak. Trik dulu gitu. Itu cara dia minta maaf paling gitu. Tapi memang benar, aku dia mah gak pernah minta maaf. So, atuh kamu teh minta hampura. Nya engke we atuh. Nama entong ngambek deui. Jadi watados, kategorinya dia teh watados dan pika sebelum gitu. Pika sebelum eta teh gak bisa ilang. Anak Cik saya atuh kamu teh minta maaf. merasa walaupun saya salah, tapi saya merasa nggak salah. Dia teh gak mau gitu. Saya mau merasa disalah. Ini teh bukti, ini teh begini begitu. Nya enggeus mah enggeus. Kan sewatados itu wajah tanpa dosa, dia teh. Itu kategorinya. Ya baik, cuman ya itu. Kamu teteh gimana eta? Ketika menghadapi masalah, oh iya kan diem minggu tara minta maaf. Ya, tapi makan bawel. Pasti segala dibahas. Oh, dibahas. Udah semua dibicarain. Udah kamu ngomongnya udah. Ih, naon sih? Ya itu dia watados eta teh nu tadi. Ku saking dinginnya. Jadi ngoceh. Ya udahlah, yang penting aku sudah mengeluarkan unek-unek. Ya udahlah, udah gitu aja. Jadi Dia yang saking sudah mah dinginnya. sudah. Ah, ya sudah. Yang terjadi ya sudah dan sudah dilalui gitu. Ngapain lagi? Jadi kalau diulang-ulang, dia pasti marah. Jadi mulai sudah diungkapin semuanya. Kamu gini sampai Z sudah selesai. Kamu udah ngomongnya, kamu udah marahnya udah mah udah tak itu. Dia nggak pernah minta maaf. Nah, itu watados dia. Gitu. Dia tuh pikir sebelum dan watados gitu. Tapi baik. Itu aja sih. Oke, sahabat-sahabat KBT, mudah-mudahan ini bisa jadi bahan referensi lah ya. Ternyata memang lika-liku rumah tangga itu berbeda-beda dan berbeda-beda pula cara orang itu menyelesaikan masalahnya. Demikian sahabat KBT, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari apa yang menjadi obrolan kita ya. Jadi mereka ternyata bukan keluarga edan, mereka adalah keluarga bahagia. Ariana Family. Jaya. KPP. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.